pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya usahakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Bersedia, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin setiap siswa menyiapkan alat tulis dan alat merapikan tempat duduknya. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dan sumber belajar yang kita akan pakai pada hari ini. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu memperdalam nilai agama yang dianutnya dan menghormati agama lain. Yang kedua, mensyukuri keberadaan diri dan keberagaman sosial sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, melakukan kajian, pengamatan dan diskusi atas permasalahan mengenai tentang integrasi sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menguraikan pengertian integrasi sosial, yang kedua mengevaluasi 3 proses integrasi sosial, yang ketiga menyajikan hasil diskusi materi mengenai dampak integrasi sosial, dan yang keempat menyajikan hasil diskusi mengenai 3 proses integrasi sosial. Untuk sumber belajar yang kita gunakan atau sumber buku, yaitu kita menggunakan buku sosiologi untuk anak SMA kelas 11 kurikulum 2013. Untuk aspek penilaian yang kita gunakan pada hari ini, yaitu menggunakan aspek penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, untuk itu kita akan melakukan pembelajaran yang dimana sebelum kita melakukan pembelajaran di sini saya akan memberikan gambar mengenai tentang integrasi sosial yang ada di masyarakat. Untuk itu silakan dilihat dulu gambarnya. Untuk ketua kelas saya ingin bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran kamu mengenai tentang gambar yang saya berikan? Baik, menurut saya untuk gambar yang pertama ini menunjukkan tawuran antar kelompok masyarakat. Kemudian gambar yang kedua tentang pasangan suami istri yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Terus yang ketiga ini tentang toleransi antar umat Islam dan Kristen. Kemudian yang gambar yang keempat atau yang terakhir ini tentang pertengkaran antara kedua orang tua yang berdampak terhadap anak. Sekian dari saya. Untuk Nobita, bagaimana cara kamu melakukan identifikasi terhadap gambar tersebut? Menurut saya, Pak, 4 gambar tersebut membahas mengenai integrasi sosial. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini saya akan melakukan pembagian kelompok yang dimana kalian akan melakukan sebuah diskusi mengenai tentang integrasi sosial. Nah, untuk itu kita menghitung dari 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Saya persilakan untuk setiap nomornya masing-masing duduk sesuai dengan kelompoknya masing. Saya persilakan. Setelah kalian melakukan pembagian kelompok, di sini saya akan memberikan sebuah kasus mengenai tentang integrasi sosial. Sebelum itu, untuk kelompok 1 kita sebut sebagai kelompok panda. Untuk kelompok 2 kita sebut dengan kelompok beruang, dan untuk kelompok 3 kita sebut sebagai kelompok kelinci. Dan untuk kelompok 1 saya persilakan kepada setiap siswa untuk melakukan membaca, memahami mengenai tentang permasalahan tersebut. Kemudian kalian akan melakukan atau merumuskan apa yang menjadi faktor dari ketiga masalah tersebut. Setelah kalian membaca kasus tersebut, saya persilakan untuk kelompok 3 coba mengemukakan masalah sosial yang tergambar dalam kasus tersebut. Salah satunya yang kedua, gerakan antasis. Kemudian untuk kelompok 2, kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi penyebab terjadinya gerakan G30 SPKI adalah salah satunya adalah untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Untuk kelompok 1, coba kalian jelaskan bagaimana penanganan dan penyelesaian dari kasus tersebut. Penanganan dalam kasus pemberontakan DITI, pemerintahan melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat. Terima kasih atas jawaban setiap kelompok. Untuk itu saya persilakan kepada setiap kelompok untuk menggali atau mencari lebih dalam lagi mengenai tentang kasus tersebut melalui media-media internet. Kemudian saya akan melakukan sebuah penilaian dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Baik, Pak. Setelah kalian melakukan sebuah diskusi, saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang pemberontakan DITI. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan pembentukan NII pernah dilakukan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia NII pada 4 Agustus 1949. Setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, saya persilakan kepada kelompok lain. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya, Pak. Kelompok 1 silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa latar belakang dari pemberontakan DITI? Terima kasih. Kepada kelompok 2 silakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Apa sih pertanyaannya tadi? Latar belakang. Untuk latar belakang terjadinya pemberontakan DITI itu adalah untuk membentuk negara Islam Indonesia.
Setelah kami melakukan sebuah diskusi, di sini saya akan memberikan sebuah evaluasi bahwa dalam diskusinya kalian itu kurang dalam memahami mengenai tentang tersebut. Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan sedikit untuk kelompok 1 mengenai tentang kasusnya. Apa sih yang menjadi latar belakang dari kasus tersebut? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hakim. Tujuan dari gerakan 30 SPKI adalah yang pertama untuk menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Yang kedua untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga adalah untuk menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Setelah kalian melakukan sebuah diskusi yang sangat bagus, di sini saya akan memberikan atau menarik kesimpulan sebenarnya apa yang kita akan bahas pada hari ini. Pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai tentang integrasi sosial, yang dimana integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang utuh, yaitu perbedaan-perbedaan mengenai tentang suku, agama yang ada di masyarakat. Dalam proses integrasi menjadi 3, yaitu mengenai tentang akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Di sini akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu diharapkan pada kebudayaan yang asing yang berbeda. Sedangkan untuk asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok di masyarakat. Yang ketiga yaitu akomodasi adalah suatu usaha manusia untuk meredakan pertentangan atau pertengkaran yang ada di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa kita berikan kesimpulan pada hari ini. Untuk itu minggu depan kita akan melakukan sebuah proyek atau penelitian mengenai tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Saya tutup dengan ucapan Bapak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita bersama-sama melakukan doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai.